Dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Lembaga Aliansi, Bapak Pendeta, Bapak dari Kesbangpol, Bapak Doktor Dua-Dua, Bapak Ibu, sesuatu indah pada waktunya. Dan waktu ini adalah saat yang paling indah untuk kita saling memberikan kontribusi dalam rangka percepatan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Saya diminta untuk memberikan beberapa pokok-pokok pikiran, tetapi saya juga tertentu untuk bisa memberikan pokok-pokok pikiran apa. Oleh karena itu, saya ambil kesimpulan berikan informasi secara umum sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam tugas pokok, fungsi, peran dan tanggung jawabnya dalam aliansi ini. Satu hal yang saya petik dari khotbah tadi adalah loyalitas. Dalam prinsip sebuah organisasi dan manajemen tata kerja yang dicari adalah PDLT. Prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Dalam konteks ini, saya mulai dari tidak tercela. Apa yang tidak tercela? Tidak tercela yang menjadi isu utama secara nasional adalah bebas KKN, bebas korupsi, bebas KKN, kolusi, dan bebas nepotisme. Ini adalah bagian daripada tekad bangsa Indonesia yang di dalam dinamika kehidupannya secara bertahap. Kalau kita mulai ingat, saya kira bapak-bapak dosen ya, tapi kita mulai dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sampai dengan masa terjadinya rongrongan bagi bangsa Indonesia yang paling besar adalah G30S, Gerakan 30 September. Itulah historis sejarah bangsa Indonesia menetapkan sebagai Orde Lama. Dalam dinamika pemerintahan dan pelaksanaan Orde Lama, pergantian pimpinan-pimpinan negara dari pusat sampai ke daerah, kita masuk dalam satu tahapan untuk percepatan pembangunan demi kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan cita-citanya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kita masuk pada tahapan kedua, saat itu pergantian pimpinan negara
dalam konstelasi politik secara nasional kita masuk pada pemerintahan Orde Baru. Sejak tahun 1965 terus bergantian beberapa kepala negara, dan pada saat itu dalam pergantian kepala negara terjadi satu konstelasi tuntutan masyarakat agar kita keluar dari satu dekade pemerintahan tahun 1965 sampai dengan tahun 90, 25 tahun pemerintahan yang notabene bertentangan dengan konstitusi dalam penyelenggaraan tata negara yang sudah ditetapkan sistem pemerintahan kita 5 tahun, tetapi terus menerus. Nah, di sini rakyat ingin pelaksanaan demokratisasi yang betul-betul secara murni dan konsekuen. Dan dari Orde Baru itu, maka tuntutan-tuntutan masuk pada satu revolusi untuk gebrakan pembangunan yang lebih menyentuh tingkat kesejahteraan rakyat. Dan itulah Orde Reformasi, melakukan satu perubahan-perubahan, termasuk rakyat melalui DPRD, DPR RI merubah Undang-Undang Dasar 1945 yang cocok dengan dinamika perkembangan bangsa Indonesia dan perkembangan global. Khusus kita di NTT, pada saat arah reformasi itu, ternyata rakyat Indonesia yang di Nusa Tenggara Timur menuntut untuk sistem demokrasi berjalan dengan baik, dan kita di Pulau Timur harus semua menyatu menjadi NKRI. Timor Portugis masuk menjadi Timor Indonesia, NKRI Nusa Tenggara. Ini sejarah. Ini sejarah. Tapi dalam dinamika perkembangannya, ternyata dunia melalui PBB menuntut lain. Timur Timur menjadi negara berdaulat, merdeka sendiri. Tapi kata orang NTT di Timur, baik sampai baik, Timur lebih baik. Oleh karena itu, dalam peradaban kerjasama internasional, itu adalah saudara kita dalam negara tetangga kita. Selanjutnya, dalam Orde Reformasi, dinamika perubahan secara global itu terus menuntut berbagai kebutuhan dan perubahan sosial kemasyarakatan, dan yang terjadi adalah setelah tahun 90 sampai dengan tahun 2010 dari Orde Reformasi, sekarang kita sudah berada dalam satu dekade Orde Digital
Dan yang muda-muda ini adalah kaum milenial. Ini saatnya. Perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan adalah pemuda-pemuda dengan bambu runcing. Dan sekarang dalam aliansi ini juga pemuda-pemuda harus berjuang untuk menegakkan kebenaran sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Pendekatan-pendekatan sosial, pendekatan-pendekatan security, pendekatan-pendekatan prosperity menuntut untuk bangsa Indonesia harus cepat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dan dalam dekade terhadap orde digital dan milenial ini, sampai saat ini Bapak, Ibu, dan anak-anakku, sekarang kita mau dengan Amerika boleh, tapi kita mau kontak dengan TTU di Noemuti. Kebetulan saya punya nenek moyang punya kuburan ada di Noemuti sana. Boleh. Jadi di zaman digital ini dunia sudah terbuka. Dunia lebih cepat dalam informasi, komunikasi, dan pendekatan-pendekatan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, tadi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta adalah prinsip loyalitas. Itu adalah bagian dari satu prestasi ketaatan kita, baik ketaatan kepada negara dan bangsa, baik ketaatan kepada Tuhan, dan ketaatan terhadap diri sendiri di dalam membangun sumber daya manusia menuju kepada cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Menuju masyarakat adil dan makmur, ada begitu banyak masalah dan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dalam hal ini di Nusa Tenggara Timur, penduduk Nusa Tenggara Timur hampir mencapai 5 juta orang. Yang miskin masih 22,2%, tetapi dengan pemerintahan yang ada makin berkurang. Kalau tidak salah, ya ini pensiun jadi ini hampir 21%. Jadi punya prestasi juga menurun, tapi menurun masih tetap miskin 21%. Itu berdosa. Ini satu parameter dalam indikator terhadap ukuran prestasi dan loyalitas terhadap keberhasilan pembangunan yang menyentuh langsung tuntutan kebutuhan masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, dikaitkan dengan itu masih ada juga fenomena lain. Banyak yang masih menganggur, belum punya pekerjaan, belum punya usaha tetap, belum memiliki modal, belum memiliki usaha, tetapi dalam dinamika kehidupannya tiba-tiba sudah berumah tangga.
Siapa yang bertanggung jawab? Terpaksa orang tua. Kenapa saya bilang terpaksa? Karena fenomena ketentuan terhadap tenaga kerja yang ada di Indonesia itu setelah berumur 17 tahun ke atas sudah mandiri. Bapak Ibu, kalau kita ke Belanda, kebetulan di Tiel itu wilayah suku Rote, Timor dan sana. Kebetulan saya juga di sana, mereka juga minta untuk saya berkhotbah. Pak Pendeta, saya juga disuruh berkhotbah. Ya,